Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 61 dengan tema pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabtiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'alatum wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wa id qultum lan nalikane padha matur sira kabeh kaum Bani Israil, ya Musa, hai Nabi Musa, lan nasbiro boten sabar sapa kula sedaya ala ta'amin ing atase panganan wahidin kang macem siji. Fad'u mongko ndonga panjenengan, monggo kula aturi ndonga panjenengan lana krana kangge kula sedaya niki Rabbaka ing pangeran jenengan. Yukhrij mongko ngetelaken sapa Rabbaka lana kanggo kula mimma saking barang tumpitu kanyukulake apa alardu bumi min bakliha saking jejanganane ardun sayur mayur wa kisaiha lan keraine to mentimone ardun wa fumiha lan gandume ardun wa adasiha lan kacang adas ya ardun wa basoliha lan brambang utawa bawang merahe ardun. Qala mongko ngendika sapa Nabi Musa alaihissalam, atas tabdiluna ana ta padha amprih ganti sira kabeh alat ing perkara wa kang utawi aladi iku adena luweh ala. Berarti kelawan gantine barang wa kang utawi alati toma iku khairun luwih bagus. Ihbitu manggono sira kabeh misran ing tanah Mesir kota. Fa inna lakum mongko sak temene iku lakum keduwe sira kabeh ma utai barang sa'altum kang padha nyuwun sira kabeh ing ma waduribat lan ditendadake ngalih ing atase Bani Israil apa aldilatu ino hina wal maskanatu lan kemiskinan wa ba'ulan padha bali sapa Bani Israil biqadabin kelawan oleh bendu minallah saking Allah Ta'ala. Dzalika utai mengkono oleh bendu bi anahum sebab satune Bani Israil iku kanu ana sapa Bani Israil iku yakfuruna padha kafir sapa Bani Israil, ngupuri sapa Bani Israil
bi ayat kelawan pira ayat Allah taala Baya kok tuluna lan padha mateni sapa Bani Israil annabiyina ing pira-pira nabi bigore haki kelawan tanpa alasan kang hak dari kau temeng kono oleh bentuk bima aso sebab oleh padha dosane Bani Israil wa kanu ana sapa Bani Israil iku ya tatuna padha liwate wates sapa Bani Israil. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 61 dengan tema pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israil dengan subtema Bani Israil telah berbuat kesalahan dan ingkar atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Itu subtemanya. Di dalam keterangan ayat 61 ketika Bani Israel tersesat di padang pasir Sinai, mereka orang Bani Israel berkata kepada Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, Kanjeng Nabi Musa, saya tidak tahan terhadap satu jenis makanan saja, enggak sabar. Sedang yang adanya hanya mana dan salwa saja. Mereka berkata demikian itu karena apa? Karena Bani Israil itu mengingkari terhadap Nabi Musa alaihissalam dan dia selalu membangga-banggakan dirinya terhadap kehidupan zaman mereka dulu masa lampau. Inilah tidak bersyukur. Bani Israil kemudian meminta kepada Kanjeng Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengeluarkan sayur-sayuran yang ditimbulkan bumi sebagai ganti mana dan salwa. Jadi mereka orang Bani Israil tidak mau berdoa sendiri enggak. Tetapi mereka mengharapkan Nabi Musa yang berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena orang Bani Israil itu memandang kepada Nabi Musa orang yang dekat kepada Allah. Di samping itu memang Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul yang dapat bermunajat kepada Allah. Akal-akalan itu. Tidak mau bersama-sama berdoa enggak. Nah, sayur-mayur dan lain-lain yang mereka minta itu hanya dapat di kota. Ya mentimun, kerai, kacang, adas, bawang merah. Itu ada di kota itu. Jadi tidak terdapat di padang pasir. Jadi sebenarnya ini permintaan itu tidak suka dicari kok. Karena mereka dapat memperolehnya asal saja. Mereka itu pergi ke kota kan sudah beres. Akan ya Musa minta apa kepada Allah. Nah, itu ingkaran, menunjukkan keingkaran saja. Tapi gimana Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam menolak permintaan itu dengan penuh kekecewaan dan kejengkelan. Wah, kaumku kurang ajar. Sudah dikasih masalah masih kurang, tidak bersyukur. Mengapa kok Nabi Musa jengkel? Ya, sampai mencar pada sikap Bani Israil. Kenapa? Ya sudah dikasih mana salma kan enak, tidak usah masak, tinggal makan. Makan itu sudah mengandung gizi yang tinggi, protein tinggi. Yang diperlukan untuk tubuh mereka itu sudah kuat. Kok minta diganti sayur-mayur yang lebih rendah gizinya? Masa daging diganti dengan sayur bayam? Kalau saya sendiri ya enak dagingnya. Terlalu banyak bayam kan lemas itu loh. Tidak, kurang sehat, kurang bergairah. Kemudian Kanjeng Nabi Musa alaihissalam menyuruh kepada kaum Bani Israil, kalau begitu kamu keluar dari Gurun Sinai dan kamu pergi menuju kota, itu Mesir. Mesir artinya waktu itu kota. Di sana mereka akan mendapatkan yang mereka inginkan. Sebab apa? Di Gurun Sinai tempat mereka tinggal sampai batas waktu yang telah ditentukan Allah, tidak dapat menemukan sayur-sayuran. Mereka tinggal di Gurun Sinai itu karena mereka lemah dan tidak tabah untuk mengalahkan penduduk negeri yang dijanjikan bagi mereka. Mereka Bani Israel itu. Nah, orang Bani Israel itu lepas dari hal yang tidak mereka sukai.
Apabila mereka memiliki keberanian memerangi orang-orang yang di sekitar mereka, yaitu penduduk bumi yang dijanjikan Allah, dan menjamin memberi pertolongan kepada mereka, itu tidak mau. Pokoknya kamu masuk pasti menang. Ya gak percaya itu. Oleh sebab itu hendaknya orang Bani Israil mencari jalan untuk mendapatkan kemenangan dan keuntungan. Nah, setelah Allah menceritakan penolakan Nabi Musa terhadap permintaan mereka, dan sebelumnya telah membentangkan pula segala nikmat yang dikaruniakan kepada mereka. Nah, dalam ayat ini Allah mengemukakan beberapa kejahatan keturunan Bani Israil yang datang kemudian itu dikemukakan oleh Allah. Yaitu apa? Orang Bani Israil itu mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh nabi-nabi, dan pelanggaran mereka terhadap hukum Allah sering dilakukan. Oleh sebab itu Allah menimpakan kepada Bani Israil kehinaan dan kemiskinan sebagai wujud kemurkaan Allah. Itu tidak Bani Israil saja, siapapun pokoknya ingkar pada Allah pasti menderita kehinaan dan kemiskinan. Itu sudah semestinya lah kaum Bani Israil menerima murka dari Allah. Itu sepantasnya menanggung bencana dan siksaan di dunia dan akhirat yang sangat pedih bisa di akhirat. Ini juga menuju pada hati kita. Oh, kalau kita ingkar, ini akibatnya. Demikian pula mereka kaum Bani Israil mendapat kehinaan dan kemiskinan. Karena apa? Karena mereka itu selalu menolak ayat-ayat Allah yang sudah diberikan pada Nabi Musa yang berupa mukjizat yang telah mereka saksikan sendiri. Kita juga harus yakin kalau kita ingkar pada Al-Quran yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kok ingkar? Akibatnya gitu, dimurkai Allah. Nah, kedurhakaan dan penolakan Bani Israil terhadap Nabi Musa AS adalah suatu bukti bahwa ayat Allah tidak berpengaruh pada jiwa mereka, walaupun mereka tetap mengingkarinya. Al-Quran juga gitu. Walaupun kamu ingkar pada Al-Quran, walaupun kamu ingkar pada ayat Al-Quran, kita ini loh kau ingkar pada Al-Quran, itu tidak terpengaruh. Al-Quran tidak ada pengaruh pada kita. Dikira kalau tidak pernah baca Al-Quran hancur Al-Quran. Tidak, yang hancur kita sendiri kok. Mereka kaum Bani Israil membunuh para nabi dari golongan mereka sendiri. Itu tanpa alasan yang benar. Memang sesungguhnya orang yang berbuat kesalahan kadang-kadang meyakini bahwa yang diperbuatnya itu adalah benar. Bahkan sering itu salah dan benar. Kena bujukan setan. Perbuatan mereka yang demikian itu bukanlah karena salah dalam memahami atau menafsirkan hukum, tetapi memang dengan sengaja menyalahi hukum-hukum Allah yang telah disyariatkan di dalam agama mereka. Di dalam kitab Taurat sudah dijelaskan, direkayasa itu, menyalahi hukumnya itu. Kekufuran bangsa Israel terhadap ayat Allah dan kelancangan bangsa Israel membunuh para nabi karena mereka banyak melampaui batas tentang agama Allah. Seharusnya agama itu mempunyai pengaruh yang besar pada jiwa manusia, sehingga penganutnya takut menyalahi perintah Allah. Ya, itu sering kok gak beragama, ya itu yang tidak beragama. Apabila seseorang melampaui peraturan perantuan atau menerjang atas batas-batas agamanya, berarti pengaruh agama pada jiwanya yang sudah lemah. Semakin sering dia melanggar batas hukum agama, hukum Allah, itu semakin lemah pula lah pengaruh agama pada jiwa orang itu. Juga seperti kita juga gitu. Kok sering melanggar batas hukum Islam, ya jelas kita lemah, makin lemah. Sampai akhirnya pelanggaran ketentuan-ketentuan agama itu menjadi kebiasaannya, lupa. Seolah dia sudah lupa, bahkan lupa akan adanya batas-batas agama dan peraturan-peraturan agama. Akhirnya lenyaplah pengaruh agama
dalam hatinya audzubillah min dzalik. Kesimpulan 1, orang-orang Yahudi menuntut kepada Nabi Musa tuntutan menuntutlah yang sangat banyak. Jadi menuntut saja, sengaja untuk melemahkan dan mendurhakainya. Jadi bukan tanpa iman, untuk ingkar itu. Akhirnya apa? Mereka mengalami kehinaan. Jelas. 2, mereka ditimpa kehinaan dan laknat Allah. Kenapa? Mereka bangsa Israel durhaka dan membunuh para nabi. Siapapun tidak percaya para ulama-ulama, bahkan memusuhinya sampai membunuhnya, di situ akan menjadi kehinaan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.